Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas MIPA UI. Kita bertemu kembali dalam acara Kongko bareng alumni MIPA UI yang merupakan episode kelima. Nama saya Ari Wijaya dan di episode kali ini saya akan memandu acara hari sampai selesai. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang keren-keren banget. Keren-keren soalnya banyak sekali nih. Ada beberapa. Biasanya kita cuma satu orang tamunya, tapi hari ini ada 4 orang. Dan episode yang istimewa ini kita akan ngobrolin soal proses pembuatan lagu, di mana awalnya ini adalah Lomba Cipta Lagu UI yang berkaitan dengan Dies Natalis UI ke-71. Kita langsung aja perkenalkan salah satu penggagasnya nih, yang ngomporin, Pamela Kardinal. Halo Pamela. Halo Ri. Oke, nah ini Pamela yang ngomporin dan sekaligus compile videonya. Kemudian ada pencipta lirik Mbak Antoinette alias Mbak Neti nih. Beliau jurusan Matematika 81. Oh ya, Pamela tadi jurusan Matematika 92 ya. Kalau Mbak Antoinette ini Matematika 81. Halo. 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 Terima kasih Ari. Iya, senang banget nih kedatangan tamu Mbak Antoinette. Terus juga ada pencipta lagunya Mbak Diah Ratna alias Mbak Ice. Halo Mbak Ice. Halo. Nah, Mbak Ice ini jurusan kimia. Dari kimia 82. 82, waduh senior juga nih. Tua ya. Tapi cantik-cantik nih Mbak Antoinette dan juga Mbak Ice nih masih cantik-cantik banget. Terus, Thank you. Kan penyanyinya Mbak Aning Katamsi dari jurusan Fisika 87. Halo Mbak Aning. Mana nih Mbak Aning? Oke. Terus juga ada yang aransemen lagu. Ini Mas Eramono Sukaryo. Beliau ini adalah musisi, keyboardis katanya ya. Bener Mas Era? Insya Allah. Waduh, saya pengen diajarin sama Pak Mas Eramono ini. Anak Trisakti nongkrong di UI nih. Nggak apa-apa. Ini spesial guest soalnya episode kali ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol bareng ya nanti. Saya akan persilakan dulu Pamela yang akan menceritakan awalnya proses pembuatan lagu yang diikutkan ke Lomba Cipta Lagu ini. Silakan Pamela. Ya, jadi waktu itu karena acara Dies Natalis UI bikin berbagai lomba, terus pesertanya itu dari tiap-tiap fakultas. Pak Dekan ngumpulin kita, ngajak meeting di Zoom, ada Iluni, dari Iluni saya Iluni FMIPA, udah gitu terus ada BEM FMIPA, ada tendiknya, ada dosennya, jadi dikumpulin semua untuk dibagi-bagi tugas nih, yang mana tanggung jawab, misalkan penanggung jawab lomba jalan pagi lah. Nah kebetulan Iluni MIPA dikasihnya tanggung jawab lomba cipta lagu, tapi langsung happy karena udah tahu nih siapa aja yang banyak yang bisa ngerjain. Jadi langsung okein, dikasih deadline, selesai Zoom ya masuklah, kan kita punya WAG band Iluni kan. Oke. Berarti ini lomba cipta lagu UI yang pertama kali diadakan ya Pamela? Kalau Dies Natalis yang sebelumnya nggak tahu juga sih ya, pernah ada lomba cipta lagu juga apa enggak, tapi yang sekarang ini salah satunya ada lomba cipta lagu. Mahasiswa juga bisa jadi pesertanya, jadi pesertanya semua Sivitas Akademika UI. Oke, temanya apakah ada yang khusus dari lomba cipta lagu ini? Ya, waktu itu dikasih tahu temanya itu UI tangguh untuk membangun negeri gitu, bersinergi membangun negeri. Kurang lebih begitu temanya. Berarti ada yang nyiptain liriknya juga, yaitu Mbak Neti alias Mbak Antoinette ya. Sekarang mungkin Mbak Antoinette bisa cerita nih proses pembuatan liriknya bagaimana. Terus kan katanya tadi Pamela bilang buru-buru. Bagaimana Mbak Antoinette bisa ini terima pekerjaan yang buru-buru itu? Silakan. Terima kasih. Jadi saya, Pam, dan teman-teman lain ya, termasuk Mbak Diah, itu kan ada di grup band. Nah waktu itu
Pam tuh posting, ini ada lomba gitu, ayo ikut. Terus langsung colek saya, ayo Mbak bikin liriknya. Terus saya colek lagi dia di grup, ayo bikin. Dia bilang, siapa takut. Saya bilang, ayo kalau gitu kita garap itu. Jadi pertama kita niat ya. Terus wah ini mulainya dari saya nih. Lalu saya berpikir aja, saya lihat temanya, kemudian saya sesuaikan dengan visi misi ya. Terus ya udah saya garap. Biasanya saya garapnya malam. Saya buat pokok-pokok pikiran dulu, terus dari situ saya masukin semua ya visi misinya, terus baru sesudah itu saya pilih kata-katanya ya, diksinya, terus saya endapkan sampai saya pikir-pikir gitu beberapa saat gitu ya, terus saya finalizing, saya oke. Ya udah ya, puji Tuhan, alhamdulillah selesailah dalam 3 hari gitu. Sebenarnya saya dikasih Pamela waktunya agak lebih panjang ya, tapi saya berpikir untuk Mbak Dia nanti buat aransemennya, belum lagi vokalnya kan waktunya lebih panjang, jadi saya ambil cukup 3 hari itu sih. Jadi ya saya TikTok sempat sama dia supaya jadwalnya pas gitu. Oke. Terus kendala-kendalanya apa aja Mbak selain waktunya yang so tight gitu? Pada dasarnya, jadi untuk saya memang waktu mengerjakan itu saya tidak merasa berat gitu ya. Saya dengan senang hati saya biasa nulis puisi. Lalu saya kalau kita tentang saya tahun 2018 sudah pernah buat Mars dan Himna untuk sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. 2009 ceritanya kemudian menjadi intensif saat pandemi. Jadi saya ketemu Mbak Dia, homecoming 2019 Desember, pandemi datang di Maret. Saya saya sedih banget gitu. Saya nulis aja sebuah ungkapan hati ya. Terus saya nggak tahu, saya dengar ya dari obrolan waktu Desember 2019, saya tahu nih Mbak Dia nih jago buat lagu. Saya cuma bilang gini, Didi mau nggak buatin coretan-coretan saya jadi lagu. Saya cuma mulai dari situ. Dari situ jadi banyak lagu ya Mbak Dia, nanti Mbak Dia bisa cerita. Seingat saya kita pada tahun 2020 kita buat 6 lagu. Jadi itu untuk pandemi ada 2, lagu anak ada 2, lagu ada 1 lagu lagi 6 atau 7, 6 ya, kalau nggak salah ada 6 lagu. Itu selama 2020 sejak saya kontak Mbak Dia bulan sebelum Lebaran 2020. Nah, jadi saya bisa sampaikan kita sangat produktif dan menyalurkan kesumpekan kita yang begitu berubah mendadak ya karena pandemi saya dan Mbak Dia TikTok. Dan jangan lupa di situ di belakang kami ada Mas yang satu itu. Nanti biar cerita Mas Eramono. Proses kreatifnya luar biasa. Dan sudah ada story bareng Mbak Dia dan Mbak Antoinette ini sebelumnya. Berarti nggak ada editing ya Mbak Antoinette ya? Untuk liriknya? Liriknya ada nggak ya? Kalau ada pun minor kayaknya. Nggak ada mungkin ya, nggak ada ya. Oke. Nah, mungkin yang ingat nanti Mbak Dia deh. Rasanya sih kalaupun ada minor ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Dia Ratna alias Mbak Ice. Halo Mbak Ice, silakan diceritain proses pembuatan lagunya ini, juga kendala-kendalanya apa. Terus kenapa Mbak Ice mau terima ini proyek dadakan ini? Silakan. Aduh, yang terakhir dulu dijawab tuh. Oke, silakan. Dimarahin Pem kalau nggak mau. Galak juga, rupanya Pam galak dia. Serem. Ya. Harus mau dong kan ya. Jadi jadi setelah dikomporin sama Pem itu di grup dan kemudian akhirnya ternyata dikirimi syairnya ya. Nah, syairnya dikirim ke saya. Agak kaget sebenarnya waktu terima syairnya. Oke, ya emang sih harus ada kata-kata UI tangguh gitu ya.
Tapi itu tulisannya Universitas Indonesia semua gitu loh, dari depan sampai belakang gitu ya. Halo, aduh gimana caranya bikin lagunya ya, itu Universitas Indonesia panjang banget ya. Masa saya mau bikin Genderang UI lagi sih gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi Mbak Ica saya yang bikin diemin Genderang sebenarnya UI. sejujur. Hah? Mbak Ica yang Kenapa? bikin Genderang UI. Bukan, Genderang UI. Zaman saya belum lahir lah itu. Oh, oke. Itu Pak Hussein Umar yang bikin. Nggak tahu ya, yang bikin Genderang UI siapa ya? Pak Hussein Wah. Umar almarhum, itu dari Oh. Fakultas Hukum, itu yang bikin syairnya. Dan kemudian yang bikin lagunya tuh Pak Gottfried, siapa namanya itu. Itu Jadi malu saya. itu sejarahnya. Kebetulan saya ketemu sama Pak Hussein Umar, jadi saya tahu sejarahnya. Oke. Nah, kembali ke lagu itu berat sekali sebenarnya buat saya, karena Mbak Neti itu kalau udah bikin syair itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi saya nggak bisa juga ngasih nadanya nada nggak kaleng-kaleng gitu juga gitu ya. Aduh, panik saya ngeliat, waduh ini saya bikin apa ya. Jujur sih sebenarnya tanggal berapa tuh Mbak Neti? Tanggal 28 yang ngirim ke saya ya, 28 Januari. Tapi saya diemin dulu, ya saya endapkan dulu lah 2 hari, 3 hari gitu ya, saya diemin dulu. Saya nggak tahu apa yang saya mau bikin sebenarnya. Tapi tiba-tiba saya dikontak lagi sama PEM, aduh ada yang lagi ngejar-ngejar lagi nih gitu kan, beneran nih, serius nih gitu, gimana gitu ya. Ya udah, terus apalagi PEM bilang, wah sudah disetujui dekan. Oh oke. Apanya ya yang disetujui dekan? Waduh, Mbak Neti, aku tanya, Mbak Neti udah kirim? Enggak, belum. Oh oke. Ya sudah. Terus langsung aja tiba-tiba nggak tahu terbersit aja gitu, tiba-tiba kok ya terbersit wajah Aning Katamsi gitu ya, maestronya FMIPA gitu. Wah, dia kan jadi nyanyi ya. Wah, harus sesuatu yang cocok buat Mbak Aning nih gitu kan, yang suaranya pakai gitu kan, yang pakai seram lah gitu ya. Yang luar biasa pokoknya suaranya. Itu dia. Nah, itu nggak gampang sebenarnya. Tapi tiba-tiba karena membayangkan Mbak Aning ini, sebenarnya kebetulan dulu pernah ya ikutan, karena saya dulu paduan suara alumni UI, pensiun sekarang sudah PEM yang melanjutkan. Dulu Mbak Aning itu jadi solis di situ, pernah menjadi salah satu solis waktu kita konser. Jadi saya udah ngebayangin dong, waduh, suaranya seperti ini. Ya itu yang membuat saya akhirnya mengambil nada-nadanya, arahnya ke atas-atas itu. Buat Mbak Aning sih nggak susah lah itu lagunya, kecil lah itu. Itu sebenarnya mungkin kaleng-kaleng juga lah mungkin buat Mbak Aning ya. Itu lagunya nggak susah lah itu. Tapi saya membayangkannya itu satu yang grande. Cuma background musik saya itu adalah gitar. Nggak mungkin bikin grande itu dengan gitar gitu ya. Karena itu saya tanya juga sama PEM. Kalau saya udah bikin lagunya, saya udah kasih dan sudah setuju, boleh nggak saya ajak teman saya yang jago bikin aransemennya. Ini bukan anak MIPA loh. Terus boleh katanya PEM. Jadi ya sudah, udah jadi, terus kemudian saya kirimkan ke Mbak Neti sama PEM. Mereka sudah setuju dengan lagunya. Lalu saya ajak teman saya, Eramono Sukaryo ini. Kebetulan memang tadi seperti Mbak Neti bilang, udah beberapa kali kita bikin lagu sih barengan. Dapat lirik-liriknya cantik sih kalau Mbak Neti yang bikin gitu ya, sangat puitis. Nah itu membuat saya bikin lagu, terus kemudian seringkali meminta my bro itu Eramono Sukaryo untuk menggarap aransemen musiknya. Oke. Berarti ketika penciptaan lagu oleh Mbak Ica ini, apakah sudah diputuskan penyanyinya adalah Mbak Aning apa belum? Saya meminta ke PEM
waktu bikin lagunya itu Mhm. mintanya Aning memang Oke. nyanyikan. Jadi karena membayangkannya itu jadi lagu langsung gitu. Cepet sih kalau Oh, itu, I alhamdulillah see. begitu membayangkan sosok Aning Katamsi langsung jadi itu lagu. Nggak tahu kenapa. Berarti Mungkin ini ya, ada sparkle gitu. feelingnya kuat semua ini. Berempat, berlima ini. Special guest kita hari ini yang seorang musisi dan keyboardis juga, alumni Fakultas Hukum Trisakti, betul Mas Siap. Eramono ya? Tapi beliau juga sekolah musik, khusus musik di Berkeley, Amerika ya? Ya. Oke, silakan diceritakan proses pembuatan aransemen dari lagu ini, Mas Eramono, dan mungkin juga sedikit background musik Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mbak Diah itu sama-sama penggemar swing Broadway, gitu, musik swing Broadway. Jadi ketemu Mbak Diah juga beberapa tahun yang lalu juga dalam rangka menggolkan ada satu pengusaha nasional yang tergila-gila dengan musik swing Broadway, ingin sekali masuk Java Jazz, ganti beberapa arranger nggak masuk, ganti beberapa music director nggak masuk. Ketika saya yang menangani, syukur alhamdulillah masuk. Karena ternyata saya melakukan research, apa yang bos ini mau, saya dengerin, oh rupanya bapak pengusaha ini senang musik-musik swing Broadway seperti perayaan-perayaan Presiden Amerika. Musiknya seperti itu. Nah kebetulan waktu pandemi itu saya dapat kiriman dari Mbak Ica ya, 1-2 melodi kalau nggak salah. Sebelum yang untuk NIPA ini kita udah ada pengalaman jam terbang dengan ibu-ibu ini, Mbak Neti dan Mbak Diah nih, Mbak Ica. Pantesan kompak ya. Jadi sebetulnya lucu nih, Mbak Ica ini lucu kalau bikin lagu. Saya pertama kali kalau nyari itu hooknya di mana, refnya. Karena saya kan terbiasa sebagai arranger terima orderan tuh industri ya. Industri, iklan juga industri kan. Jadi saya bingung tuh nyari racunnya di mana gitu kan. Sementara dengan lirik yang menggelegar gitu kan. Waktu ditawarin, boleh juga nih, menantang gitu kan. Ya, jadi saya bilang, wah ini gua kasih swing Broadway nih, gua bilang. Ternyata Mbak Ica seneng ya, insya Allah gitu kan. Mbak Neti juga. Nah jadi ada keunikan daripada sahabat-sahabat saya ini di dalam membuat lirik dan bikin melodi. Nggak mudah itu. Menurut saya sih nggak mudah waktu. Jadi saya kayak dokter tuh, di mana hooknya, di mana saya mesti bikin musik tengahnya. Terus kadang-kadang saya juga harus menyiapkan aransemen choir pada awal-awal pandemi pertama gitu kan. Nah itu jadi saya udah begitu saya pegang uratnya, larinya Mbak Diah kalau bikin melodi, saya pegang lehernya. Oh begini nih, dia kesini. Jadi Mbak Ica itu kalau bikin lagu itu mirip sekali pencipta lagu yang terkenal tuh Prahara Cinta, Randi Anwar. Dia kalau bikin racun ref itu bukan di refnya, di depan A B A dia A. Kalau di musik tuh menurut aku nggak ada yang jago ya, tapi jam terbang. Karena mungkin aku lama di industri dan karena aku biasa di pressure oleh produser-produser besar, Pak Ian Juhana, produsernya Yofi Nuno, Glenn Fredly, Padi, itu guru besar saya gitu. Saya kalau bikin aransemen di Pita 24 tuh digebrak-gebrak sama dia, harus meledak. Wah, Pance Pondah, terus juga itu orang-orang hebat itu, luar biasa. Dedi Dores yang bagaimana dia menciptakan lagu, bisa lagu itu bisa satu kali lagu putaran bisa beranak menjadi 3 tanpa harus diulangi. Dan setiap kali dia beredar 1 juta kopi, luar biasa orang ini. Luar biasa. Saya termasuk orang beruntung yang dipanggil oleh beliau-beliau ini untuk isi piano atau apa.
gitu. Oke, Mas Ramono, saya kan bukan yang backgroundnya musik, jadi nggak ngerti bagaimana di belakang tuh satu lagu penciptaannya bagaimana, terus untuk mengaransemennya susahnya kayak apa tuh saya nggak tahu. Saya cuma tinggal nyanyi aja gitu karaoke. Nah, saya pengen tahu waktu membuat aransemen lagu ini, apakah Mas Ramono harus membayangkan juga bahwa ini harus dinyanyikan sama Mbak Aning atau siapa, atau hanya khusus untuk Mbak Aning aja jadi disesuaikan aransemennya atau gimana? Saya nggak nyangka bahwa itu yang nyanyi sedulur saya. Saudara? Karena bapaknya itu kan kalau nggak salah satu kampung sama bapak saya dari Banyumas kalau nggak salah. Mungkin kalau saya mainnya sama bapaknya sama Mas apa jenenge rocker kita tuh Mas Dodi. Nah, kalau dengan Ibu Aning ini suatu kehormatan buat saya. Dengar namanya udah sering banget. Saya kaget terus terang kok ternyata beliau yang nyanyi. Ya aku ra iso ngomong. Menang wae. Suatu kehormatan. Itu Mbak. Jadi memang ini sudah membayangkan siapa yang nyanyi, terus aransemennya disesuaikan gitu, Mas? Belum. Saya nggak membayangkan itu Mbak Aning. Oh, oke. Nggak membayangkan. Kaget Belum saya. Ya? Oke. Oh. Ya, saya waktu itu mintanya grande aja pokoknya gitu. Oh, tema. Saya taunya Pasaraya Grande. Ya, itu. Jadi mintanya grande loh, kayak orkestra. Nanti aku mau minta Mbak Aning deh yang nyanyi. Terus Mas Eranya langsung bilang, hah? Mahal katanya gitu. Oh tenang, dia FMIPA UI, nggak mahal. Oke, kita lanjut ke Mbak Aning Katamsi sebagai penyanyi dan yang utama disorot nih di lagu ini. Mungkin Mbak Aning bisa cerita waktu pertama kali ditawari untuk menyanyikan lagu ini, gimana rasanya? Terus apa kendala yang dihadapi dari lagu yang sudah disediakan oleh para penciptanya ini? Silakan Mbak Aning. Saya runutannya tuh agak lupa gimana, tapi yang jelas saya waktu itu dihubungi sama Pam dulu kalau nggak salah ya. Pokoknya ada lagu ini yang mau diikutkan lomba gitu. Terus oh ya saya dengar dulu gitu. Kemudian kan yang diberikan ke saya kalau nggak salah waktu itu sudah ada contoh vokal dari Mbak Ice kalau nggak salah. Terus habis itu sama musik yang sudah di arrange ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dua materi itu yang saya terima gitu. Nah kemudian saya bayangkan lagu yang dinyanyikan Mbak Ice itu saya masukkan ke aransemen yang sudah dibuat gitu. Terus oke, saya dengan dua materi yang saya terima itu saya bilang bersedia gitu. Tapi ya saya udah bilang pokoknya nyanyinya ya gaya saya gitu. Musiknya boleh swing gimana, tapi tetap aja ini suaranya head voice gitu, nggak bisa soalnya kalau nggak head voice suara saya kan. Gitu dia. Tapi alhamdulillah kan Mbak Ice memang waktu membuat karya itu katanya memang sudah terbayang saya yang menyanyikan, jadi ya range suaranya juga sesuai dengan saya gitu. Walaupun kayaknya waktu itu agak saya naikkan dulu ya. Dinaikkan 1,5. Iya, naik lagi. Ya. 1,5. Ya kira-kira gitu prosesnya. Terus prosesnya itu saya kan karena pandemi gini jadinya ngerekamnya nggak bisa di studio kan, jadinya ya gimana tuh? Ngerekam di rumah dengan HP dong. Okay. Saya mencoba seminim mungkin ada noise segala macam ya. Jadi ngerekamnya itu kita waktu itu bercandaan ya pokoknya saya menghadap ke lemari yang penuh pakaian. Jadinya buat peredam baju. Buat meredam segala macam noise karena saya nggak punya studio apa kan gitu. Maksud saya sayang karena musiknya kan sudah dibuatnya di studio gitu kan. Ini maksudnya dengan itu sementara saya pastikan harus menyesuaikan. Harus maksudnya kualitasnya juga nggak boleh jadi
bikin susah yang ngedit gitu. Nah, yang edit berikutnya adalah Mbak Diah. Nanti ceritanya panjang lagi tuh. Gitu. Oh, ada editing juga ya setelah Mbak Aning nyanyi ya? Ya, nah, tadinya biasa kan kalau udah mulai ini, kalau belum deadline ngumpulin nanti terus aja ada ide. Tadinya udah cuma musik sama saya solo vokal, terus kayaknya kalau dikasih choir bagus ya gitu. Akhirnya dikasih lah tambahan choir. Yang choirnya ya kita juga yang nyanyi, aku yang nyanyi sama Mbak Ibu juga. Jadi kita double. Itu yang rekaman di kamar dengan gantungan baju untuk peredam itu kan untuk audio aja yang non visual. Nah, kalau yang pas video bagaimana caranya untuk take videonya? Nggak ada. Video itu pinter-pinternya PM aja. Jadi kita ngumpul. video bikin dari foto aja sama dibikin lirik supaya mengakomodir orang-orang visual. Orang-orang visual yang mungkin akan merasa lagunya menjadi semakin keren kalau dia melihat sesuatu gitu kan, ada bintang-bintangnya, ada muka penyanyinya, ada muka. Pantesan. Keren banget jadinya. Cuma dikibulin tema aja. Oh, ini kita nggak sempet syuting ya dan nggak berani ngumpul juga. Berarti luar biasa banget nih usahanya PEM ini ya. Coba diceritain bikin dari awal bikin rekaman itu, kemudian videonya juga. Padahal kan nggak diminta kan ya untuk lomba cipta lagu ini, nggak diminta videonya kan? Nggak, tapi itu makanya aku waktu itu bilang di grup, nggak tahu udah pada bete nggak ya. Iya, gue biasa kalau diminta 100% ngasih 120%, 150%. Walaupun dimintanya cuma MP3 atau WAV, pokoknya kasih lebih gitu. Pasti kan mungkin peserta lain akan ngasihnya hanya audio kan. Kalau nggak diterima nggak apa-apa, tapi setidaknya kita ada gitu. Sempat kita debat juga ya. Kita deg-degan. Debat, Mbak Neti bilang gimana? Aku bilang loh, nggak ada salahnya kalau kita ngasih, mereka nggak mau pakai suruh buang aja. itu sebenarnya saya kepengen info juga tentang editing tuh. Luar biasa, yang namanya kupingnya Aning Ketamsi itu luar biasa, bukan main gitu ya. Saya waktu ngedit antara lagu musiknya dengan vokalnya, wow. Itu meleset 0,001 detik lagunya dan suara dan musik beliau tahu loh. Ya, jadi luar biasa. Kita nggak ngerti ya. kita udah nggak ngerti apa yang mereka masih ribut. Kan waktu kita ngobrol, gimana nih, saya lempar gitu ya, yang lain-lain, udah oke. Aning langsung kayaknya meleset dikit deh. Oke. Itu sampai harus saya kecilin gitu. Oke. Ya. 1/100 detik. Itu keren. Jadi ya kerjasama kita tuh waktu itu berapa hari ya kita ngeditnya ya? Maning ya? Berapa hari itu? 2 hari sih ya, tapi ya nggak lama. Intens gitu lah. 2 hari tapi intens gitu ya. Karena terus waktu udah masuk choir-choirnya juga terus ada itu yang lebih selisipan lagi tuh. Nge-match-nya itu aja sih. Oke, berarti tapi happy lah saya, happy. Berarti ini pekerjaan yang bikin happy dengan segala kerempongannya, tapi bikin happy semuanya dan hasilnya juga luar biasa ya. Oke. Oh iya, satu lagi saya bangga. Saya rasanya kita semua bangga ya bahwa lagu itu kemarin ini ditampilkan di wisuda ya, Em ya? Ya. Di wisuda FMIPA ya. Wisuda FMIPA. Wisuda FMIPA UI. Terima kasih FMIPA UI telah menghargai lagu tersebut gitu. Nggak menang sih, tapi alhamdulillah dihargai. Lomba Dias Natalisnya dijadiin lagu. Nggak menang ya, jadi pemenangnya
Siapa nih? Hanya mahasiswa dan kita rela ya kalau hadiahnya untuk mahasiswa. Jadi Soalnya itu regenerasi ya. ya, nggak apa-apa biar mereka Sangat rela. ya. Oh, Karya. ini senior yang baik hati sekali, murah hati juga, bikin bahagia junior-juniornya. Oke, waktu kita sudah semakin singkat, mungkin satu-satu nih, silakan ada kata-kata atau apa pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa yang mungkin juga lihat rekaman video ngobrol bareng kita di acara Kongko bareng ini. Silakan dari Pamela, terus dilanjutkan yang lain. Apa ya? Sebenarnya surprise dan senang, tapi memang ternyata menjadi fakta gitu. Kalau anak-anak MIPA itu otak-otak sains tuh ternyata jiwa seninya tinggi. Kita punya teman-teman MIPA yang benar-benar menggeluti seni dengan serius ya, kayak Mbak Ice gitu kan tuh udah serius dong sekolah di sekolah musik. Terus yang penyanyi juga Mbak Aning juga serius, yang menulis, siapa yang nyangka matematik gitu, mathematician menulis puisi, wah ini sastra atau matematik nih. Nah itu ternyata jadi bukan sesuatu yang nggak mungkin. Dan kita di grup band juga ada Pak Yugo, itu juga jago banget main musik. Jadi jiwa-jiwa seninya teman-teman MIPA tuh kuat-kuat banget gitu. Dan itu suatu kelebihan yang pas kayak gini ada kepentingan untuk bikin lagu, wah resource-nya nggak pakai mikir lagi, banyak gitu. Jadi bersyukur banget gitu. Oke, Mbak Ica silakan. Oke. Ya, kalau saya boleh kasih saran buat adik-adik mahasiswa gitu ya, yang memang mungkin perkuliahan sekarang agak beda mungkin ya dengan zaman dahulu kala yang mungkin artinya minimal 5 tahun kita baru selesai kalau zaman dulu ya, minimal ya. Kalau sekarang kan kayaknya 3,5 tahun, 4 tahun udah selesai. Jadi mungkin sibuk dengan kuliah, tapi bergaul dengan lintas disiplin ilmu juga penting gitu ya. Dulu saya ikut paduan suara gitu ya. Jadi ini Mbak Aning juga malahan jadi ini juga tuh di paduan suara para kita sampai sekarang ya. Pelatih. Jadi saya ikut paduan suara, bahkan jadi pelatih gitu ya. Kalau dengan ikut paduan suara itu dulu saya akhirnya teman saya juga dari fakultas lain juga banyak. Bahkan sekarang sampai tua ya. Jadi pas paduan suara alumni UI itu juga berteman banyak dengan yang lain. Dan network itu penting gitu ya. Seperti ini. Jadi karena pergaulan, jadi network kita bisa berkolaborasi gitu. Bahkan Eramono, saya nggak pernah satu sekolah dengan Eramono, tapi karena angkatannya ya sama lah 82 juga, dan kemudian teman-temannya dia ya teman-teman saya juga gitu ya. Jadi ya sebanyak mungkin kita bisa membuat jejaring di mana-mana gitu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. So walaupun kita sains, tapi sains dan seni itu sebenarnya kembar dempet itu. Oke, luar biasa. Silakan Mbak Aning Katamsi, pesan-pesan buat adik mahasiswa. Apa ya, waktu itu saya juga udah ngomongnya kayak gitu juga ya, mirip ya. Kalau apa diulang. Masa kuliah itu ya dinikmati aja kan, karena kan setelah itu ya banyak yang mesti kita capai gitu ya. Jadi waktu kuliah tuh banyakin teman gitu ya. Terus tadi Mbak Ica bilang network itu penting gitu, karena setelah lulus kita jangan nggak tiba-tiba bengong terus udah lulus ngapain ya gitu kan. Tapi kalau kita dari mahasiswa kita udah biasa. Sebenarnya kalau kita berorganisasi itu kan udah biasa kerja juga ya. Jadi kalau misalnya udah lulus tuh nggak cengok gitu loh. Terus tiba-tiba nggak tahu mau ngapain kalau udah lulus gitu. Terus ya bukan berarti kalau lulus terus nggak boleh ambil sekolah lagi. Pasti ada yang
buat kerja. Tapi kalau misalnya mau langsung kerja gitu kan, kalau misalnya kita udah biasa bekerja sama, terus punya jejaring tadi, lebih enak gitu. Baik, terima kasih Mbak Aning. Mbak Antoinette, silakan. Ya, terima kasih. Saya paling senior, jadi saya ditaruh paling belakang ya. Aduh, sensi nih. Enggak. Saya senang sekali. Saya senang sekali ya bekerja sama dengan teman-teman. Sebelum saya menyebutkan, saya harus memberikan apresiasi juga secara khusus pertama kepada Mas Eramono ya, yang berkenan diajak oleh Mbak Dia untuk membantu kita ya, tim kita itu. Yang kedua, kalau saya mau bicara untuk adik-adik yang di angkatan bawah, saya sejauh perjalanan hidup saya ini, saya hanya satu kata yang untuk saya penting: jadilah dirimu sendiri. Gitu. Apa yang kita pelajari itu nggak ada masalah, mau kita mau sains, mau fisika, mau kimia, mau apa, tetapi akhirnya ada panggilan gitu dari dalam diri kita sendiri ya. Saya selama ini bekerja dengan matematik saya itu dalam hidup saya itu cuma 10 tahun. Sisanya itu saya di dunia yang lain gitu. Dan sekian tahun terakhir itu saya lebih menyukai itu memang saya menulis gitu. Jadi di ranah seni ya. Di ranah seni. Terus ya nggak apa-apa menurut saya, itulah yang langkah kita, perjalanan kita dengarkan aja suara hati kita. Jadilah diri kita seperti Mbak Aning, bahkan dari muda dia sudah mengenal betul gitu siapa dirinya. Mau fisika lah, mau belajar apa ya Mbak ya, terserah gitu. Tapi akhirnya kembali menjadi apa yang kita cintai. Karena begitu kita melakukan sesuatu yang kita cintai, kita menjadi total. Gitu. Saya memang bukan terjun sebagai profesi ya, tetapi saya memakai menulis itu sebagai saluran ekspresi saya karena saya hobi di situ. Itu untuk tentang diri kita. Satu lagi saya ingin menambahkan, saya memberikan apresiasi juga kepada Iluni FMIPA UI yang menurut saya itu keren banget, geraknya tuh keren banget. Mungkin juga karena saya sorry aja yang kemarin-kemarin tuh saya nggak ngikutin gimana kiprahnya, tetapi yang saya kenal tuh Iluni FMIPA sejak Pamela, terus terang aja. Terus saya lihat juga kok gesit untuk saya langsung kok gesit, itu satu. Dan itu juga ditandai oleh teman-teman saya di luar. Jadi saya harus bilang bahwa lagu kita itu memancing teman-teman alumni MIPA di angkatan saya atau di atasnya ya, yang tadinya nggak pernah notice gitu, tahu-tahu kaget, Iluni ada gerakan ya, itu bener loh, Pam saya dapat dari ada inovasi ya Mbak ya. Jadi yang saya juga sampaikan lewat lagu itu, yang walaupun kita nggak menang ya, tapi menurut saya cukup membahana, cukup kemana-mana teman-teman dengar. Itu saya sekarang berjalan dengan 3 teman lain, semua MIPA. Semuanya fisika, cuma saya matematik, jadi kami berempat. Itu yang hobinya menulis dan ada yang senang buat lagu. Jadi kita hanya ingin berbuat sesuatu dengan hobi kita, tetapi pada usia yang sudah senior ini jangan buat diri kita sendiri gitu. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Kepedulian kita atau mimpi kita itu nambah lagu anak gitu ya, supaya lagu anak seperti yang zaman-zaman dulu itu kayaknya kata-katanya sederhana, mudah dicerna, tetapi juga memberikan pendidikan yang nilai-nilai yang harus diketahui anak-anak, tapi harus dengan kata-kata sederhana. Itu tantangan kami buat lagu anak. Kemudian kami juga buat lagu. Jadi ada sudah bergerak ya. Padahal saya itu diajak di grup itu baru Februari, memang sebelum Dies ada lagu kita Mbak Dia, lagu Kamu yang memancing menengok saya, teman-teman ingat saya gitu ya, lalu ngajak saya, kemudian ditambah setelah lagu kita di Dies itu diluncurkan, tambah semangat, itu ngasih semangat. Jadi semangatnya kita kan sama-sama ya alumni MIPA, yuk kita buat sesuatu gitu. Ya, terus mimpi ini mulai agak berkembang. Nanti siapa yang
Mbak Ani siap-siap diajak. Saya cuma pengen gitu. Tapi itu oke, itu yang lain. Sama berkelanjutan ya Mbak ya. Tapi maksud saya hanya begini, yaitu saya memberikan penghargaan kepada Iluni juga yang bergerak sangat gesit, yang membuat kita terus senior pada nengok. Dan kita ingin nanti menyumbangkan nih Pam, kalau mau, kalau boleh, kalau layak gitu ya, apa yang kita tulis gitu, itu mungkin bisa dititipkan, dinyanyikan. Saya nggak tahu ya mimpi kita terlalu tinggi atau enggak, dinyanyikan oleh paduan suara para Gita, paduan suara alumni, seperti itu ya. Siapa tahu itu lagu kami layak dan lolos sensor untuk dibilang ini dinyanyikan gitu. Kita cuma ingin menyumbang seperti itu. Ini ngomong-ngomong host kita penyanyi juga nih. Kita penyanyi. Oh, boleh banget. Penyanyi karaoke aja, penyanyi semule aja saya. Oke, silakan. Mau nambahin tadi yang dikatakan walaupun kita nggak menang tapi lumayan viral itu video lagunya dan sampai Warek 2 Mbak Vita Toto Japri, Pem, ini keren banget gitu. Wah, itu rasanya langsung nyampe ke Mbak Vita, nyampe ke Warek. Ya udah, kita nggak apa-apa, kita nggak menang, tapi yang penting Iluni MIPA lagunya sampai ke beberapa kawan-kawan UI di luar sana, tidak hanya di MIPA. Mas Eramono jangan merasa outsider loh, itu aransemennya loh. Itu yang bikin keren banget juga aransemennya dong. Thank you banget loh Mas Era. Oke. Jadi kita beliin jaket kuning aja kan? Boleh, patungan kita. Oke, Mas Eramono, closing statement dari Mas Eramono untuk pekerjaan yang terakhir ini bagaimana? Silakan kesan dan pesannya. Ya, buat saya sih surprise ya. Teman-teman MIPA UI ini kok pada ini sekali ya, maksudnya bikin melodi, lirik, lagu dan kegiatan-kegiatan bermusik. Cius banget ya Mas. Luar biasa. Jadi mestinya adik-adik yang masih kuliah ya bisa melihat seniornya nih gitu, biar balance ya dengan kegiatan kuliahnya untuk sambil menuntut ilmu kan. Ya ini di luar perkiraan aku gitu. Gitu. Itu aja sih Mbak. Itu aja? Nggak ada lagi? Oke, luar biasa sekali. Banyak sekali kontribusi dari para senior saya di FMIPA ini. Saya harus belajar nih dari para senior yang gesit-gesit ini dan cantik-cantik. Terima kasih sekali atas kehadiran Mbak Ice, Mbak Antoinette, Mbak Aning, Pamela, Mas Eramono. Makasih banget. Semoga menginspirasi para pemirsa, terutama adik-adik kita yang masih mahasiswa. Oke, jangan lupa follow YouTube Iluni FMIPA UI karena di sana banyak sekali informasi berguna baik untuk mahasiswa dan juga alumni tentunya. Rekan-rekan Sivitas Akademika FMIPA UI sekalian, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama band Iluni FMIPA UI ya. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah bekerja sama dalam episode ke-5 acara Kongko Bareng Alumni FMIPA UI. Dan untuk semua yang sudah terselenggara pada hari ini, saya Ari Wijaya dan tim Kongko Bareng Alumni UI undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, tempat kami bersiap diri, sehati pikir anak negeri, gigih dan tekun menempa pribadi. Universitas Indonesia, olah pikir, rasa dan budi, menimba ilmu dan teknologi, selalu peduli pada bangsa ini. Universitas Indonesia junjung tridharma suci, tegakkan veritas, probitas, justisia, civitas
selalu